Udah nih mulai. Udah, Gak ada oh yang mau udah mulai. mulai. Halo. Halo. Halo halo halo, Halo, selamat malam. Selamat malam. Selasa Malam. malam. Selamat malam, selamat hari Selasa, Selasa malam, waktunya apa? Ngobrolin Ngobrolin web. web. Ngobrolin web. Ini sebagai pengingat ya, mungkin ada teman-teman yang baru, kalau yang lama pasti udah tahu. Ini adalah acara apa ini? Ngobrolin web itu. Ada yang bisa Ngobrolin? menjelaskan mungkin? Ya, Wah, ngobrol. kita Acara udah ngobrol udah santai tentang teknologi web. Udah Gimana? 19 Udah episode. oh Udah iya, 19 episode ngobrolin web, nggak habis-habis karena iya, ternyata skop cakupan teknologi web itu besar sekali ya. betul Bisa betul. kemana-mana gitu kan. nggak habis-habis. Dan nggak habis-habis dan masih banyak juga bahasan-bahasan yang belum kita keluarkan dan banyak juga topik-topik yang sudah diberikan oleh teman-teman di rumah dan belum sempat kita bahas. Jadi tenang aja, kita masih banyak banyak persenjataan di rumah untuk kita bahas satu persatu. Tapi juga Iya. kalau misalkan teman-teman kepikiran ada ide menarik topik apa, bisa langsung ke Bisa dikirim ke situ. bit.ly/ngobrolin Iya, web. Ya. bisa Dan juga kalau mau lihat topik-topik sebelumnya, lihat aja video-video kita yang betul. sebelumnya. Iya. Itu kita bahasnya sudah banyak sekali, mulai dari apa tuh, fonts, CSS, island Image, architecture, image, apalagi macam-macamnya. event loop, Service wah, worker. service Service worker, worker. Iya. sampai Bisa lupa apa aja. ya, bisa komen juga di videonya atau di yang tadi bit.ly/ngobrolin web. Oke. Seperti biasa masih ditemani oleh kita bertiga, ada Eka, ada Ivan dan ada saya Riza. Dan malam hari ini sayangnya malam hari ini kita nggak live ya. Jadi kita rekam karena Eka nggak Berhalangan. bisa hari Selasa Karena satu dan lain hal. masalahnya. Tapi kita komit, kita harus Harus tetap ya. tetap rilis Tetap walaupun nggak live. merilis. Iya, walaupun nggak live, kita akan rilis episode ini di Selasa malam juga, jam 8 waktu Indonesia Barat. Jadi kita pantengin juga, nanti komen-komennya pasti kita akan baca, jadi teman-teman bisa komen dan Bantu jawab. mudah-mudahan kita bisa diskusikan pada saat nanti live di beberapa episode ke depan. Oke. Kita langsung aja mulai malam hari ini kita akan membahas apa nih? Kayaknya seru Topiknya ya malam adalah hari ini ya. Nah, ini salah satu request juga yang paling awal dari episode-episode awal nih di Slido-nya tuh udah ada request topik ini. Cuma karena maksudnya skopnya agak luas ya, macam-macam kita rangkum jadi satu istilah yaitu rendering method atau metode rendering. Diterjemahin doang gitu. Rendering itu bahasa Indonesianya apa ya? Nggak tahu ya. Apa render? Cara untuk menampilkan nah, tapi nggak cocok ya, bukan nggak cocok di layar. Nggak harus di layar ya. Rendering tuh bisa server side juga kan. Nah, itu nanti kita lihat. Oke. Nah, sebenarnya yang disuggest itu apa ada tuh? nih artinya proses menghasilkan citra dari sebuah model. Nah. Citra. Kalau citra kan image kan? Ya kan render itu bahasa dari itu kali, atau arsitektur. Jadi kalau misalnya sudah dibikin desainnya, terus dirender jadi bentuk rumahnya gitu loh. Jadi kayaknya diambil dari istilah itu. Iya. Iya, Ya udah kalau kita pakai rendering aja walaupun ya. nggak terlalu teknis, menampilkan isi halaman web. Nah kan. Yes. Nah, sebenarnya topik yang disuggest sama salah satu penonton sama teman-teman adalah sebenarnya dia menanyakan tentang client side rendering, server side rendering, hydration dan lain-lain. Static side generation. Mungkin teman-teman juga sering bingung karena singkatan itu banyak banget ya. Ada SSR, SSG, CSR, ISR. Banyak ya. Dan dulu banget nih salah satu hal yang paling nyebelin dulu pas pertama kali belajar web dev itu kan yang ngetren lagi SSR versus SSG. Nah, asumsi kan sama-sama depannya SS tuh, kirain sama singkatannya. Taunya SSR dan SSG itu singkatan SS-nya mengacu ke hal yang sepenuhnya berbeda. Itu nyebelin banget sih. Ada satu lagi SSG SS. itu apa? Sambal SS. Enggak. Spesial sambal ya. Ada juga loh di luar kota.
Spesial Nah, sambal. Iya, gimana? SSG itu apa sih? Static Site Static Site Generation Generation. ya. Sementara SSR itu Server Side Rendering yang nggak ada hubungannya. Kebetulan aja depannya sama-sama SS. Sama-sama Nah, SS. jangan sampai terjebak di apa? Cuma ngafalin atau stuck di singkatan-singkatan itu. Cuma kita sekarang nih pengen lihat dari awal sejarahnya rendering di web itu gimana sih sampai bisa jadi ada banyak banget gitu yang kadang definisinya dan bahkan penggunaannya overlap ya, bertumpuk-tumpuk. Maksudnya bisa berubah-ubah, bisa pakai beberapa cara sekaligus. Mulainya dari mana nih sekarang? Oke, kita bahas tentang perjalanan web dulu aja kali ya. Jadi kan di awal itu seperti yang teman-teman tahu atau mungkin ada yang belum tahu, HTML, CSS dan JavaScript pada dasarnya di awalnya itu adalah dokumen statis gitu ya. Isinya HTML, ada tautannya atau link atau anchor gitu kan. Diklik ke dokumen kedua. Dokumen kedua di-link ke dokumen ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Itu statik semuanya, nggak ada sesuatu yang berubah. Misalkan artikel dan lain-lain itu ditulis manual semuanya, diketik ya. Diketik, artikel 1, artikel 2, artikel 3 dan seterusnya. Terus kemudian berkembang, aplikasi web berkembang, belum aplikasi web, dulu sebutannya kan web page atau website gitu kan. Halaman web. Halaman jadi, web. dokumen ya. Jadi titik beratnya pada dokumen yang saling terhubung satu sama lain ya. Nah, itu yang tadi dibilang link, ngeklik satu link bisa pindah ke dokumen lain atau halaman lain. Jadi dulu 30 tahun lalu ternyata belum ada teknologi yang seperti itu yang terbuka buat masyarakat luas. Kayak cuma dulu ya jaringan aja, misalnya jaringan di kampus atau institusi. Cuma belum ada jaringan seperti itu untuk masyarakat luas. Nah, jadi presentasinya dokumen, terus ya image. Kalaupun ngeklik image, ya image-nya dulu belum ada di dalam halaman ya, kayak cuma buka file. Ya, betul. jadi file dokumen atau file image. Ya. Nah, jadi bisa dibilang sudah ada itu juga kan standarisasi yang mereka buat itu kan, makanya disebut markup language-nya itu kan ya. Jadi dari kodenya itu disebut markup ya. Markup itu makanya HTML, Hypertext Markup Language. Ya, temannya yang lain ya ada juga XML, ada juga apalagi tuh yang lain dan markup language lainnya ya. Kita nggak tahu apaan. Banyak. Kebetulan yang terkenal itu yang HTML, yang hypertext-nya itu. Betul. Ya ditandai dengan ada tag pembuka dan tag penutup biasanya ya. Walaupun ada beberapa yang self closing kan, kayak image misalkan nggak perlu ditutup. Ya, jadi kombinasinya lah. Nah, dari sana ternyata dokumen-dokumen ini dikumpulin udah cukup banyak. File text-nya lama-lama numpuk banyak dan sulit di-manage. Kalau misalnya kita satu website ada 20 halaman, misalnya ada yang diganti sedikit, bayangin footernya misalnya 20 harus diubah semua satu persatu. Jadi bisa dibilang awalnya sejarahnya kan dulu sepenuhnya statik, file statis biasa. File statis nah, ini bentuknya kayak gini nih, kayak gini doang nih. Halaman web pertama di dunia ini halaman web pertama nih. Sampai sekarang masih bisa dibuka kerennya. Iya, isinya adalah masih bisa dibuka dan berfungsi. Iya, kita bisa lihat isinya ya benar-benar statis dan masih menggunakan ini huruf besar semua kayak orang marah-marah. Itu HTML3 ya terakhir pakai huruf kapital kalau nggak salah. Iya, ini apa namanya? Bisa diklik menuju ke halaman sebelumnya, halaman halaman berikutnya atau dokumen yang kita mau. There is no talk to the World Wide Web. Tapi kita nggak ada navigasinya. Mau balik gimana? Kita pakai back button. Iya. Ya, ini masih sederhana sekali gitu kan. Kalau misalkan nanti katakanlah kita mau update nih, mau tambahin about us misalkan, ya kita harus ketik manual ya di text editor gitu. Nah, itu adalah pertama kali HTML dan mungkin CSS setelah ini ya. Jadi untuk stylingnya itu diciptakan dan orang bisa langsung mengakses secara statik seperti ini. Jadi nama file dan nama ekstensinya yaitu HTML.
Ya sama Betul. kayak file image yang misalnya kita punya sekarang di file system atau file bla 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 .txt, bla 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 .html, ya beneran yang disimpan di server adalah Betul. file statisnya. File Karena statiknya. Jadi lama-lama pusing, akhirnya iya. dibuat teknologi Dynamic. server side ya. Biasanya kan diindeks dulu kan. Wah, si ini punya artikel ini, si itu punya artikel itu. Nah, muncul layanan-layanan seperti kalau dulu Yahoo itu dia indexing si halaman web yang tersedia secara publik gitu kan. Nah, orang capek tuh lama-lama bikin lihat indeks itu kan kayak lihat buku telepon kan. Harus kita cari A sampai Z gitu kan. Yellow pages lah Iya, bahasanya. Yellow Kayak pages. kayak kita LS di Unix ya. Maksudnya dulu masih mindsetnya tuh masih kayak file system banget ya, karena sejarahnya emang statis. Betul. Iya, setelah itu baru muncul mesin pencari. Jadi orang nggak perlu cari dari A sampai Z indexing kayak gitu, jadi mesin pencari. Nah, setelah itu baru berkembang lagi kebutuhan kebutuhan dokumen atau aplikasi web, bukan aplikasi, masih halaman web ini itu butuh lebih Dynamic. dinamis. Iya, Ya. butuh misalkan saya punya 2 artikel awalnya. Terus saya menulis artikel ketiga, masa saya harus tulis manual, tambahin di navigasi, tambahin di halaman yang ini, Header, tambahin footer, back button di layout. sini, Wah. iya, header, footer dan lain-lain gitu kan. Capek, akhirnya kita minta tolong komputer buat rendering on the fly. Tapi dulu cuma bisa di server side ya. Server side. Jadi di server dia akan mengenerate setiap ada permintaan, saya minta halaman indeks dong, index.html. Dia akan mengambil halaman indeks, terus dia akan mengenerate hal-hal yang dinamis. Misalkan artikelnya yang tadinya 2, kita akses besoknya menjadi 3 dan seterusnya dan seterusnya. Pakai semacam parsial ya namanya dulu. Betul. Namanya Iya. server side scripting. Yang paling pertama itu dulu server side scripting itu pakainya Perl. CGI. Ya. Common Gateway Interface. Wah, nggak nyamanin. Nggak ngalamin juga sih, cuma tahu aja. Perl. CGI programming. Masih ada tutorialnya dong. Ya masih, Perl itu masih ada. Masih sampai sekarang nih masih banyak. Iya. Biasanya juga iya, biasanya juga si server side rendering ini itu dikombinasikan dengan database. Jadi kontennya atau isinya, artikelnya itu disimpan ke database dan kemudian setiap ada request ke sebuah halaman, maka dia akan query ke database, diambil artikelnya. Lakukan query. Iya, digabungin halamannya dibuat gitu ya dalam tanda kutip di-render, baru dikirimkan ke klien. Gitu. Jadi isi teks HTML tag yang kayak tadi kita lihat itu dibikin programmatically on the fly oleh si program si server itu. Ada for loop-nya, ada macam-macam, ada kondisi kalau ini dia warnanya merah, kalau itu warnanya hijau dan lain-lain ya. Termasuk juga sudah mulai muncul JavaScript walaupun penggunaannya hanya untuk hal-hal sederhana. Masih baru client side ya lagi. Iya, nampilin informasi, alert, form validation dan lain-lain. Baru sampai di situ gitu. Nah, karena dulu juga masih belum standar juga kan JavaScript ya, masih browser war. JavaScript di Netscape belum tentu sama dengan JavaScript di Internet Explorer. Udah pernah bahas tentang browser juga sebelumnya. Ya, dulu pernah di episode berapa tahu deh. Nah, di fase ini salah satu yang populer, walaupun masih populer juga sampai sekarang adalah PHP. Ya. Ada yang tahu kepanjangan PHP? Personal homepage. Awalnya sih personal homepage. Awalnya PHP itu adalah scripting ya. Bahasa scripting sekarang pre-hypertext processor. Ganti ya. Rada maksa sih, cuma ya udahlah. Ini kalau di website officialnya bahkan P yang di depan udah dihilangin, cuma PHP .2 hypertext preprocessor. Jadi tinggal HP. Iya, itu kan kalau yang open source itu kan banyak yang apa ya istilahnya ya, rekursif ya, bukan ya. Jadi kayak KDE, desktop environment, K-nya ya tetap K aja, nggak ada apa-apa gitu. Modelnya kayak gitu. Ya, intinya adalah modelnya ya udahlah, iyain aja. Iya. Selain Perl,
yang mungkin kurang populer karena memang agak secara developer experience kurang kurang agak susah ya kita develop di sana dan Tidak, waktu bahasanya itu juga rumit ya. Perl itu dibuat oleh saya lupa namanya yang buat, namun, learning curve-nya tinggi. Learning curve-nya Akhirnya tinggi. iya, Yes. akhirnya Sulit gaining traction. sama Yes. siapa ya, siapa yang bikin PHP kok gue lupa sih. Lah tiba-tiba nge-blank. Oh, Om Rasmus Lerdof. Oh Nah, ya, itu yang Rasmus. bikin. Ya, Om Rasmus masih aktif loh sampai sekarang. Nah, Iya. Nah, kalau teman-teman penasaran Perl itu kayak gimana ya? Kalau mau icip-icip, tahu regex nggak? Nah, itu salah satunya. Waduh. Hasil dari Perl. Perl itu iya. memang Aduh, sangat serem. powerful digunakan untuk string atau text manipulation. Jadi memang Ya. spesialisasinya di sana. Jadi Salah satu untuk yang bisa beda nge-code regex. Perl itu dia sangat low level, Ya. ya. Dia low level, bukan sangat, dia low level. Jadi semuanya harus serba kayak step-nya banyak untuk Ya. melakukan sebuah fungsi. Makanya muncullah yang lebih high level. Contohnya Iya. PHP yang PHP. menyerupai cara coding-nya C++. Gitu. Iya, udah satu family ya, secara Iya. bahasa ya. Pakai kurung kerawal, kurung bulat, function, kurung bulat, ada parameter dan lain-lain kan. Nah, PHP ini berjalan di atas web server, ya kan. Kalau dulu terkenalnya Apache, Apache. kalau sekarang Sekarang Nginx sudah kayaknya bisa. standar ya di Indonesia Iya. tuh banyak Jadi Apache. PHP itu bukan programming language, Iya, scripting language. scripting language. Iya, Jadi dia dia harus butuh interpreter, dia itu interpreter. ya. Jadi jadi instruksi yang kita tulis dengan PHP akan harus ditransform dulu layer selanjutnya, makanya ada namanya PHP handler ya. Iya. Ya si Modul FPM lah. ya? Ya, Bukan? FPM Apache mod lah itu atau kan? modul ya ada yang merubah dari scripting-nya si PHP, Iya. interpreternya PHP ke bahasa mesin. Jadi Yes. apa istilahnya itu? Kayak Compiler, perantara yang lebih Bukan low compiler, levelnya apa nih? interpreter. interpreter. Iya, intinya si PHP tidak bisa dijalankan, maksudnya tidak bisa menjadi web server sendiri, harus butuh Ya. antara Apache atau Nginx yang Nginx. ada modul PHP-nya. Jadi dia Ya. bisa mengerti PHP, scripting PHP-nya, kira-kira seperti Jadi itu PHP pada nggak awal bisa ya. nggak bisa berdiri sendiri, dia harus dibungkus sama executable-nya. Tapi Siapapun yang sekarang udah bisa kan? executable. Enggak juga, PHP Ya, nggak kayak ada localhost gitu executable-nya. kita nggak perlu pakai, kalau dulu kan pakai SAM, Ya WAM, MAM PHP ada gitu kan. PHP CLI-nya, tetapi Ya kan kan. butuh executable-nya untuk menjalankan si PHP language-nya. Oh, itu Bedanya untuk maksudnya development-nya gini, aja? Kita ya, install PHP Ah, juga gitu berarti ya ya. di ya. mesin kita yang jadi Bedanya server. dengan C++, Go atau segala macam, sekali Itu bisa dieksekusi. di-compile sudah jadi executable, mau dipindahin ke Mesin mana aja. Nggak usah compile ulang. Arsitekturnya sama. arsitekturnya sama, bisa dijalankan. Yes. Itu bedanya ya. Ya. Gitu. Makanya dulu, ya mungkin sekarang udah enggak ya. Makanya dulu kalau kita mau pakai PHP, kita harus punya web servernya, harus install Apache, harus install Nginx. Ya walaupun dibundling akhirnya kan ada SAM, ada MAM, ada XAMPP, macam-macam. XAMPP dan MAMP lain-lain. ya. Iya. Terus Nah, juga itu kan PHP dengan metal ya, dengan besi lah, dengan mesin. Nah, terus sementara PHP dengan user, dengan browser, ini kan berarti pelan-pelan mulai ada templating language ya, yang kayak semacam view templating language kayak Handlebar dan teman-temannya. Itu siapa yang paling duluan ya? Handlebar dulu itu kalau di PHP itu yang masih ingat Smarty, dulu ada namanya Smarty Templating Language. Itu cukup terkenal. Ada yang sebelum Smarty. Sebelum ya, Smarty ada itu yang lebih ini. Smarty itu udah lumayan kompleks. Bahkan belum pernah dengar Smarty. Iya. Smarty Templating Language. Nah, biasanya si PHP juga itu dikombinasiin paling pasangan yang paling ininya adalah database-nya MySQL kan. MySQL.
PHP, MySQL. Sebutannya LAMP dulu ya, LAMP Linux, ya. Apache, Stack-nya. Apache, MySQL, MySQL, PHP. PHP. Karena yang kayak XAMPP itu dan lain-lain udah ada MySQL juga. Jadi sekali install udah ada Apache, ada PHP, ada MySQL. Jadi orang ya sudah no brainer gitu, nggak perlu install macam-macam gitu kan. Nah, itu awalnya server side rendering atau dynamic web itu Jadi muncul kita lihat dari pattern-nya dari HTML dokumen aja. Dari full static, static file, terus jadi sekarang server side rendering. Tapi dulu belum istilahnya dulu belum begitu ya, belum pakai SSR. Belum. Dulu istilahnya belum ya biasa disebut aja. SSR. Ya, Web emang aja defaultnya gitu. begitu. Web server sama ya di eksekusinya di klien. Ya, dynamic. Dan itu Dynamic. disebutnya server side rendering. Server Jadi side rendering. Sekarang kan sebutannya server side rendering itu sekarang kan. Betul. HTML-nya jadi koneksi ke database segala macam itu oleh server side scripting, mau itu Perl atau PHP, mau itu Ruby, mau itu apapun itu. HTML-nya sudah diselesaikan, baru dikirimkan ke browser. Sepenuhnya dikirim ke browser. Jadi browser user sebetulnya nggak tahu apakah itu dikirim dari file HTML statis kayak di awal tuh, atau di-generate oleh suatu teknologi server side scripting, kan sama aja, pokoknya udah jadi teks aja pas dikirim ke browser, lalu diterjemahkan jadi di-render jadi download oleh si browser ya. Ya, selain PHP di masa ini yang cukup terkenal apa ya? PHP sih yang paling ini ya. Ruby on Rails itu masuk juga ke server web server side rendering. Ruby on Rails framework-nya on Rails. Terus ada Python, Django, ada apa lagi ya? Ada Java juga ada. Visual Basic juga Visual VB6. No. Itu bisa buat ngerender web juga. VB baru tahu. Bisa. Ya. Oh, oke. Tapi pakai IIS. Oh, IIS. Oh iya, itu web servernya di Windows ya. Iya. Sebagai pengganti alternatif dari Apache. Java harus pakai Tomcat dengan WordPress. Java harus pakai Tomcat. Benar. Dan ada banyak yang lain ya, tentunya banyak ya. Bahkan Perl juga masih ada sampai sekarang. Jadi yang cukup terkenal itu PHP yang paling merajai, terutama karena kemudahannya. Kemudian terus muncul setelah PHP itu muncul Ruby on Rails, muncul Python, Django, dan framework sejenis lainnya yang sederhananya cara kerjanya request dan response. Jadi si kliennya melakukan request melalui web browser, kemudian direspon oleh server dengan query database, page-nya dinamis, di-render di server, dikirimin file HTML-nya ke klien kembali. Itu cara kerja sederhananya. Kelihatannya sih kalau dilihat makin high level kayak yang Django, Ruby on Rails, Laravel itu kayaknya setara dengan atau pola yang sama dengan meta framework-nya zaman sekarang ya, kayak Next.js atau SvelteKit. Jadi kan sebetulnya Django itu pakai Python, Laravel itu pakai PHP, cuma dikasih berbagai kemudahan kayak misalnya routing, udah ada polanya lah, tinggal isi routing, terus kayak pola-pola controllernya gimana, sampai ke view-nya gimana, itu kayak memudahkan aja. Trennya sebenarnya berputar, nanti kita omongin lagi kan. Jadi ini dari static, dinamis, server, kemudian orang mulai merasa lambat ya. Kok terus ribet kali ya infrastrukturnya, kan mesti pasang monolitik gitu ya. Apache dan lain-lain. Tapi ya sudah mulai merasa ada kebutuhan untuk real lebih time. cepat. Ya. Terutama bukan masalah cepat atau lambatnya ya. Kalau server mungkin bisa dioptimas dan lain-lain. Tapi kebutuhan real time-nya ini yang membuat orang akhirnya berpikir, kenapa nggak di-rendernya di sisi klien? Kalau sebelumnya kan di-rendernya semuanya HTML-nya dikirimin semuanya. HTML, CSS, JavaScript yang dikompilasi atau dikerjakan di sisi di-generate di sisi server, hasil akhirnya dikirimkan ke klien. Nah, terus ada yang mikir, ya udah karena si klien ini sudah cukup sudah cukup powerful. Browser makin canggih. Suruh browser aja yang urus. Iya. Itu siapa ya yang pertama kali punya ide kayak gitu?
Yang Nggak tahu. untuk ukuran dulu kan itu kayak edan banget Oh. kan, yang breakthrough Iya banget. iya iya. Dulu-dulu tuh nggak tahu JavaScript. ya siapa yang memulai, tapi dulu sempat awal-awal itu kalau nggak salah, salah satu yang cukup populer jadi bahan omongan adalah Gmail. Kalau sebelum Gmail kan Oh, orang ngecek email itu kan refresh kan, F5 gitu kan. iya. Ada email baru, dulu, ada email baru nggak ya gitu kan. Harus request dulu ke server kan. Begitu Gmail itu mereka kalau nggak salah pakai Java, ada framework internalnya si Google, akhirnya mereka bisa Ada tuh tutorial. J J Hmm, JWT JW bukan JWT, bukan bukan bukan. bukan, J Java apa gitu ya Jacket pokoknya. Jacket something Semacam gitu. applet ya Ya, berarti? iya kurang lebih kayak gitu. Eee, Nah dari situ ya berkembang lagi, wah ini apa, jadi yang dikirimkan bukan halaman web lagi, melainkan data. Datanya dalam bentuk XML atau JSON. Jadi yang dikirimkan datanya aja. Saya minta data email dong, ya udah dikirimin JSON-nya, di-render di sisi klien. Ketika datanya udah didapat, ada subjek, ada title, ada body. Akhirnya si browser lah yang oh, mendapatkan JavaScript tanggung jawab engine di untuk dalam browser yang iya, yang ngolah merender. itu, Mhm. mengolah itu meng-convert jadi string jadi HTML kan sebetulnya, Jadi jadi HTML yang bisa dibaca oleh kita, gitu. aku baru ingat namanya GWT, Google Web GWT. Toolkit. Apa Iya. tuh? Nah, Google Web Google Web. Toolkit masih ada sih Google sampai Web sekarang. Tools. Iya. Google Web Toolkit. Toolkit. Oh. Ya, itu cikal bakalnya. Tapi nggak tahu ya itu beneran dia yang awal, tapi itu yang cukup terkenal pada saat itu yang membuat orang-orang, wah kayaknya menarik nih, bisa kita explore nih client side Tapi rendering. Nah, yang tapi tadi itu sebelumnya Java tuh punya applet, oh Mas. iya, applet. Bahkan sebelum itu Flash. Ya, Kalau applet ingat. terus si EA itu punya sendiri tuh yang ActiveX. Silverlight. ActiveX sebelum Silverlight. Oh sebelum ya, sebelum. ActiveX. Silverlight itu Jadi ActiveX masih ada tuh. Jadi bisa diinstal ActiveX-nya itu yang jadi ya, sering kena hack. kena vulnerability, kena Iya. virus ya. Ya, jadi Iya bisa iya install iya, benar-benar. ActiveX dan membuat si webnya itu menjadi lebih dinamis di lokal, di Dynamic. klien. Ya, Lebih interaktif. betul. Ya, habis itu ada juga Macromedia yang sekarang diambil Adobe kan, Macromedia Flash kan. Ya, Flash. jadi Flash ini lebih interaktif lagi tetapi lebih di interaktif browser. lagi. Iya, Benar. di browser kita bisa bikin game, tapi sebelum itu harus loading dulu kan, loading gitu. Kayaknya Ya, dulu semua halaman web itu Flash semua gitu kan. Ada loadingnya. Ada loadingnya, loading screen dan lain-lain gitu. Dia download dulu si SWF-nya ini kan, engine untuk renderingnya. Terus Tapi dia isolated ya, dia nggak bisa berinteraksi sama DOM node di browser kan. betul. Cuma kayak di sandbox Ya. ke tempatnya dia sendiri. Nah, tapi yang menariknya di Flash ini, dia punya bahasa scripting sendiri, namanya ActiveScript. Yang menjadi cikal bakal JavaScript, ECMAScript versi 3 kalau nggak salah yang modern sekarang. Itu salah satunya, sintaks-sintaksnya mirip sekali. Itu masih satu turunan. Nah, dari interaktivitas itu akhirnya JavaScript baru mulai naik. Kalau sebelumnya Ya. JavaScript itu hanya kayak pembantu aja. Iya. Iya, hanya sebagai pembantu aja. Dia cuma buat validasi form. Oh, emailnya formatnya salah. Oh, ini bukan number dan lain-lain gitu kan. Atau show Hanya alert, welcome to my website. Alert. Play. Dulu kan nggak ada format audio, jadi pakainya MIDI. Cuman instrumen doang gitu kan. Nah, lama-kelamaan akhirnya si JavaScript nih naik nih. Mungkin dia melihat, wah si Flash ini lumayan seru ya bisa bikin interaktif. Gimana kalau JavaScript kita bikin interaktif? Akhirnya jadilah JavaScript seperti sekarang. Gitu, yang muncullah bisa buat bikin request. Dulu masih XHR ya. Iya. Request ngerender sesuai hasil request dan lain-lain. Betul. Karena ya itu tadi si browser juga udah lumayan kuat kan, udah powerful. Si device-nya juga udah lumayan powerful gitu kan, udah mampu melakukan rendering di sisi klien. Internet lebih cepat. Ya. Jadi
akhirnya jadilah ini yang disebut sebagai client side rendering. Jadi yang di-render cuma ada kan di sisi sebetulnya klien. di awal, terutama di awal, CSR itu kan nggak mutually eksklusif sama teknologi yang sebelumnya kita bahas kan, ke server side yang pakai PHP atau Rails atau Django atau apalah dan lain-lain, WordPress, apapun itu kan sebetulnya di awal kebanyakan masih di-render dari server side, tapi buat interaktivitas selanjutnya baru pakai yang client side kan, maksudnya masih banyak pola yang kayak gitu kan. Iya, betul. Jadi halamannya tetap di-render oleh misalnya Laravel, cuma buat front end-nya pakai jQuery biasanya. Ya, jQuery. Jadi sebetulnya itu udah mulai kombinasi, bukan murni client side rendering statis juga bukan. Iya. Terus lanjut lagi client side sebentar. Ya. Di ketika di fase ini si yang terkenal itu ya pasti jQuery kan, jQuery. Apalagi ya, ada Dojo kalau nggak salah, ada EXT.js kan, yang lain-lain ada banyak lah ya. Yang paling terkenal jQuery. Nah, setelah itu orang berpikir, ini di klien udah makin kompleks kan. Semua di-handle di sisi klien. Terus akhirnya mulailah muncul framework-framework yang mengadaptasi cara web bekerja di sisi server. Dalam artian arsitekturnya pakai model view controller. Ya, muncul Backbone. Ada Knockout.js, ada Batman, ada banyak ya, macam-macam ya. Apaan Batman? Ada apa Batman framework? Belum pernah dengar. Iya, terus templatingnya pakai underscore. Templatingnya. Iya, templating language-nya ada underscore, ada handlebar, mustache, ya kan. Terus di fase ini juga kalau teman-teman mungkin yang mengikuti CoffeeScript. ya, di zaman ini ada satu framework yang akan menjadi cikal bakal framework kekinian. Namanya Racktiv, RACKTIV. Itu yang buat adalah Resharis. Yang akhirnya menjadi Svelte sekarang. Ya. Itu dia buat di waktu dia bekerja di sebelum di New York Times. Jadi dia bekerja di media juga, media online juga. Nah, dia bikin Racktiv. Habis itu dia pindah ke New York Times, akhirnya dia bikin Svelte gitu. Itu awal ceritanya di situ. Nah, dulu dia di The Guardian, ya. Jadi ini si framework ini udah mulai merasa butuh karena semuanya dihandle oleh klien. Akhirnya muncullah state management. Waktu itu belum terlalu terkenal ya state management ya. Kalau yang kayak pakai Backbone, Knockout.js itu belum ada ya. Mungkin ada tapi nggak udah di-include sama si framework ini. Dan nggak terlalu rumit kan karena orientasinya dulu awalnya masih banyak ke server side. Ekspektasinya state-nya itu di-handle di server lah pokoknya. Betul. Jadi ini nggak belum zamannya ada state management dan lain-lain, dan belum zamannya tadi ngomong apa ya, jadi lupa. Oh ini Virtual DOM belum ada tuh, jadi semua manipulasi DOM langsung aja. Seperti halnya si jQuery kan. Dia beberapa framework juga seperti Backbone itu base-nya jQuery. Cuman sudah arsitekturnya sudah menggunakan model view controller. Model di sini ya mungkin dia ambil API, terus habis itu kita bisa query, terus di handle sama controller, view-nya ya buat nampilin. Ya kira-kira kayak gitulah. Kan biasanya jadi reaktif. Reaktif itu artinya kalau misalnya ada data yang berubah, tadinya kalau pakai anggap aja kalau kita pakai jQuery ya. Kita harus kalau ada data yang berubah, kita harus nge-DOM re-render lagi semuanya. Dua atau 4 yang berbeda. Oh iya. Sedangkan ya kalau dia reaktif kirim event gimana tuh caranya? Iya, dia observe kalau datanya berubah, kayak Backbone itu model view control kan. Kalau model data di modelnya berubah, komponen yang lain yang dari view-nya itu re-render ulang otomatis. Iya. Ya, itu jadi MVC di JavaScript. Iya, itu
beberapa framework yang jadul gitu ya, yang tadi Backbone, ada OSJS, ada Reactive, ada macam-macam gitu kan. Setelah itu mulai berkembang lagi, muncul yang pertama kali framework modern yang masih eksis sampai sekarang adalah Angular. Itu mind blown juga tuh. Angular JS ya Dengan masih? Iya, Angular masih 1 Angular ya? JS yang versi 1. Itu mind blown kenapa? Karena dia two-way data binding. Kalau dulu kita kan manual ya. One way. Ya. One way. Jadi si Angular ini two-way data binding. Jadi ketika kita ketik, wah langsung berubah. Wah keren banget gitu. Kalau sekarang mah udah biasa aja. Iya. Kalau dulu kayaknya wah Kalau ini dulu tuh kalau kita ketik sesuatu di tempat sini berubah secara berubah. otomatis hanya dengan kayak kita kayak Pakai code-nya variabel biasa simple. gitu ya. Iya, Iya. code-nya simple tetapi beberapa tempat bisa berubah. Itu keren gitu. Itu keren Karena banget. dulu kalau enggak kita harus handle masing-masing. Masing-masing, Iya. betul. Satu persatu. Jadi ya itu lumayan menjadi milestone juga ya buat perkembangan web. Itu adalah Angular 1. Dan Angular 1 juga salah satu framework yang pertama kali mempopulerkan testing di sisi klien. Dia menggunakan Jasmine. Sebelum-sebelumnya tuh Sebelumnya testing nggak di ada klien ya? tuh susah banget. Kayak hampir nggak ada gitu. Sulit lah, Manual testing. manual. Iya, acceptance test, orang yang ngetes gitu kan. Nah, begitu ada Jasmine, dia bisa bikin automated test dan lain-lain, akhirnya diadaptasi sampai sekarang testing itu udah enak banget kan. Itu salah satu andilnya Angular juga. Gitu. Berarti itu milestone juga ya, bahwa Milestone. apapun yang terjadi di client side di browser itu kayak ada logiknya, ada expected inputnya gimana, outputnya gimana. Itu kan berarti kita web developer sadar bahwa udah nggak geser sih, udah nyebar ke selain di server, ya server tetap perlu dites, di klien juga perlu dites juga. Betul. Dan Jasmine juga masih ada sampai sekarang dan diadaptasi oleh Jest. Jest itu biasanya adalah Jasmine. Terus dari Angular ini baru muncul tuh yang framework-framework yang sekarang seperti React, ada Vue, ada Nah, Vue juga Vue juga sebenarnya sejarahnya menarik juga karena kabarnya si Ivan Yu itu dulu dia intern di Google, masuk ke timnya Angular. Oh. Ya. Makanya kan Angular 1 sama Vue versi awal kan mirip-mirip ya. Ya. Begitu Angular 2, begitu mereka announce bahwa Angular yang kedua bakal diganti total, berubah total, API-nya ganti, Ivan Yu-nya udah nggak di sana, akhirnya dia bikin Vue gitu. Kalau React itu muncul karena kebutuhan si Facebook sebagai sosial media. Jadi datanya dinamis gitu kan. Kalau tadi kan kita two-way data binding mungkin dulu kebutuhannya berbeda ya di Google ya. Facebook awalnya itu server side rendering loh. Iya. Kan PHP. Bahkan sampai tahun 2000 berapa lah 2010-an pokoknya masih server side, masih alamatnya bahkan profile.php, cuma di depannya diperkaya oleh React. Iya, bahkan sekarang mereka udah bikin engine PHP sendiri kan. Sempat waktu itu kan PHP 56 stuck ceritanya. PHP 56 agak stuck. Nggak ada tuh 57 masih kayak pada berantem gitu. Terus akhirnya pada bikin PHP 6. Kayaknya selalu pada berantem mulu ya, nggak JavaScript, nggak PHP. PHP 6. Tapi PHP 6-nya masih nggak ada persetujuan gitu, kayak nggak kompak. Akhirnya si Facebook bikin sendiri kan, PHP engine-nya dia rewrite. Nggak dari rewrite sih, dia modifikasi. Gue lupa namanya apa. PHP engine-nya dia. Bukan. Bukan. PHP engine-nya si Facebook itu namanya kok gua lupa. Itu dulu agak melenceng, tapi pertama kali si Facebook punya itu yang pakai namanya just in time, HHVM. Oh iya, HVM. Ya, jadi dia pakai tekniknya hip hop virtual machine, jadi pakai ya just ampun, in namanya time. hip hop virtual machine. Tapi itu jadi cepet banget memang. Nah, fast forward PHP 7 keluar, maka semua
Udah nggak ada. ditinggalkan karena sudah kompak lagi semua. Udah dimasukin, udah diintegrate. Polanya mirip kayak ECMAScript ya jadinya. Betul. Kayak sejarah ECMAScript yang dulu pernah kita bahas di episode berapa tuh. Iya. Jadi ya itu si React ini muncul karena kebutuhan sosial media yang datanya dinamis sekali kan. Dinamis, ada chat baru, ya, ada like baru. Ada like baru, ada feed baru dan lain-lain gitu kan. Makanya si React ini muncul dan dia kan dia mau mengutamakan developer experience kan. Kalau misalkan yang sebelumnya menggunakan two-way data binding, ternyata itu bagus, menarik secara developer experience, tapi kabarnya secara performa kurang karena dia harus istilahnya tuh ngecekin ini lagi kan, tiap kali ada perubahan dia cek semua halaman dan itu berat gitu kan. Nah, tapi React juga nggak mau dia kalau misalkan kalau dulu kita misalkan kayak server side rendering, pokoknya dia berusaha untuk membuat developer experience-nya seperti server side rendering, tapi ini di client side. Artinya apa? Artinya misalkan kalau dulu kita mau cek email, ada email baru kan kita F5 ya, refresh gitu kan. Nah, React pengen experience seperti itu. Jadi setiap ada hal yang baru, kita nggak perlu ngapain, tiba-tiba ada muncul itu. Makanya dia bikin virtual DOM. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, sebenarnya itu dia nge-refresh semuanya, nge-render ulang semuanya, tapi yang hanya perubahannya aja. Itu yang dia punya gambar DOM yang dia punya gambar DOM yang real, yang nyata, terus dipindahin dulu ke tempatnya dia React, ke tempatnya React sendiri di dunia virtualnya dia, terus dicek satu persatu mana yang berubah sampai dapat gambar yang baru sepenuhnya, terus baru di-apply lagi ke DOM yang asli, yang nyata. Betul. Karena jadi mungkin dulu browser juga masih belum terlalu support browser masih belum sama ya, belum seragam. Jadi solusinya React kayak gitu. Memudahkan buat semacam polyfill atau backwards compatibility juga karena semuanya digambar dulu di virtual DOM-nya dia kan. Ya. Virtual DOM ini juga salah satu milestones ya yang membuat framework-framework juga mengikuti gitu ya. Jadi makin lama makin dominan JavaScript ya jadinya. Iya. Sampai di satu titik semuanya pada pakai JavaScript, akhirnya websitenya lambat semua. Website yang dikirim di awal nggak ada isinya. Betul, kosongan. Dia nunggu datanya nyampe, begitu datanya nyampe di render, jadi ada proses si user menunggu loading pertamanya. Hampir sama seperti kejadian seperti di Flash zaman dulu, harus loading dulu. Itu kejadian di client side rendering. Walaupun tidak begitu kelihatan ya, karena mungkin koneksi internet udah bagus dan yang di render juga ya mungkin teks, image dan lain-lain ya mungkin cukup oke lah, masih bisa ditolerir lah. Tapi untuk yang butuh performa yang bagus itu menjadi hal yang kurang menyenangkan gitu. Yang akhirnya muncullah solusi-solusi seperti server side rendering yang yang kombinasi. SSG. Bukan dulu yang muncul. Belum. Itu yang kayak pakai itu loh, pre-render. Jadi pre-render. Karena gini, masalahnya kan di SEO. Zaman itu Google Crawlbot itu belum bisa nge-render JavaScript. Belum bisa baca. Bisa baca HTML-nya, tetapi tidak bisa nge-render JavaScript. Dynamically generated di client kan. Masalah nih bagi si Google. Jadinya dia nggak tahu nih kontennya apa. Akhirnya website yang pakai client side rendering itu gimana solusinya? Akhirnya pakai namanya pre-render dulu. Pre-render. Jadi kalau didetek kalau yang request itu bot, masuk ke pre-render. Jadi di pre-render yang dikirimkan ke bot itu HTML-nya berbeda dengan HTML yang dikirimkan oleh user. Itu awalnya pre-render. Baru muncul static site. Baru muncul SSG yang itu adiknya strategi pre-render ya. Sekalian aja dikirim HTML yang awal yang mentah ya dikirim aja ke user juga karena mungkin kena penalti kan sebetulnya kalau SEO crawling search engine kan sama Google dilarang kan ya kalau experience bot sama experience user terlalu beda kan sebenarnya itu kayak misleading kan mungkin ada penaltinya atau apa kali ya.
Nah, SSG itu dulu kayak mulai zamannya Gatsby kan. Ya, Gatsby itu yang paling terkenal awalnya SSG. Atau apa tuh sebelumnya? Sebenarnya sebelum itu udah ada. Oh, ada. Ada Jekyll. Oh ya, Jekyll betul. Ada Jekyll. Itu Jekyll awalnya Hugo berarti ya temennya. Segenerasi. Enggak, Jekyll duluan. Hugo itu hampir segenerasi dengan Gatsby. Gatsby terkenal karena dia di ekosistem JavaScript. Sama React, Gatsby. Iya, dia nempelnya sama React, GraphQL dan lain-lain. Akhirnya kalau Hugo yang bertransformasi menjadi Jamstack. Yang sekarang lumayan terkenal. Karena orang kembali melihat kan, wah ini lambat. Kalau ke server ngapain bolak-balik query ke database padahal website kita nggak terlalu dinamis. Dalam artian misalkan website pribadi nih, kita bikin artikel berapa sih, sebanyak apa sih gitu kan. Sebulan sekali juga udah bagus gitu kan. Kalau lagi rajin gitu kan. Jadi ngapain harus setiap ada request harus ke server dulu, ke database, balik ke server, baru ke klien gitu kan. Terlalu banyak makan resource. Akhirnya ya udah yang bisa jadiin statik ya di-statikin aja, terus habis itu yang ininya artikelnya di-generate secara otomatis sekali aja. Lagi. Di-generate jadi file artikel 1 HTML, artikel 2 HTML, bla bla bla, dikirim balik ke server. Jadi prosesnya lebih cepat dan lebih aman, nggak ada database, nggak ada kemungkinan dihack karena database-nya bobol atau gimana. Itu aman semuanya. Lebih irit juga kan di biaya. Balik ke awal kayak tadi Tim Berners-Lee lagi. Kembali ke dokumen. Jadi dokumen tapi itu dibuat oleh si Gatsby atau program. Walaupun itu di local server kita ya. Ya kan gampangnya kita bisa jalankan npm run build. Nah itu nge-generate, kita push. Udah deh. Terus irit biaya karena biasanya posting status juga bisa. Server. Kayak gini nih kan biasa dilakukan secara otomatis lewat CI/CD kalau teman-teman. Jadi bukan CI/CD, lewat CD gitu ya. Jadi pakai zaman kita ini sudah ada GitHub Action. Tapi yang sebelumnya kan yang paling pertama ada runner itu kan GitLab tuh yang awal-awal tuh. GitLab yang punya runner yang free. Nah jadi biasanya kita push ke GitHub ke Git repo-nya pakai hook, jalanin runner, men-trigger mereka yang jalanin npm run build gitu misalnya ya. Biasanya pakai Travis dulu awal-awal tuh, Travis CI kan. Travis, ya, terus Travisnya jalan, terus kemudian nge-push ke kayak server-server CDN yang free kayak Netlify kah atau apa S3. Jadi ke storage lah, intinya ke storage ya. Yang tidak membutuhkan web server kan. Maksudnya nggak butuh install web server atau hosting yang ada PHP ya. Jadi sudah dikirim. Jadi bundle-nya semua itu ya JavaScript-nya, CSS-nya, HTML-nya lengkap-lengkap satu folder, kirimkan update. Nah itu static site generation. Iya. Nah terus kelebihannya dianggap dulu SEO friendly karena misalnya blog website pribadi atau blog kan judulnya tetap udah dikirim di tag H1, H1 heading, ada title-nya, ada isinya. Nah, pas disajikan, di-serve ke user, tetap bisa di-hydrate, misalnya jumlah like-nya kan berubah tuh. Jumlah like-nya mungkin bakal di-hydrate. Nah, di sini mulai kenal sama istilah hydrate ya. Dipanggil dari JavaScript, terus di-render ulang. Tapi kan nggak semua kan, sebetulnya kayak judul blog juga kan nggak terlalu sering berubah, isinya juga nggak terlalu sering berubah. Cuma misalnya ada komentar atau ada jumlah like baru itu yang dilakukan di client side. Di client side. Jadi di hybrid lagi. Jadi sudah static HTML dikirimkan, cuma bagian-bagian tertentu di hydrate. Di hydrate ulang untuk request data untuk diperbarui. Ini ada sebenarnya nggak perlu, maksudnya nggak mesti pakai framework juga ya, nggak perlu pakai framework kayak Gatsby, Jekyll, karena saya pernah buat juga dengan WordPress. Jadi dari PHP kan WordPress kan PHP dan server-side rendering. Jadi buat nge-render PHP jadi setelah konten ditulis ya kan, konten ditulis itu HTML-nya di-generate via PHP, terus PHP yang mengupload ke S3, terus file itu di-serve via CDN.
CDN CloudFront biasanya, ya kan? Oke. Itu juga bisa dan projeknya sampai sekarang masih aktif loh. Nah, itu yang nge-generate itu kayak si PHP-nya gitu. Jadi nggak mesti harus pakai framework JavaScript. Ya. Dan kalau nggak salah Next.js yang baru-baru juga udah bisa melakukan itu kan? Bener nggak sih? Dan sebetulnya balik lagi lama-lama setelah masa bulan madu lah, honeymoon phase sama si SSG ini, kan orang makin lama makin developer sadar kadang ada kalanya butuh server side ya, walaupun misalnya authentication atau hal-hal yang pakai API key atau pokoknya butuh Dynamic. operasi server, ya bisa sih client side, tapi kan tetap lebih robust lah, lebih solid, lebih enak kalau ada servernya. Jadi ya tetap approach yang sama, cuma halamannya si HTML awalnya tadi di-generate oleh server. Nah, Next.js tuh kelihatannya yang paling pertama bisa hybrid, bisa kombinasi, bisa pure SSG, saya ya udah dikirim HTML-nya gitu aja, bisa juga combine SSR, itu HTML-nya di-generate oleh si Next.js. Remix habis itu ya, yang baru remix bahkan pure murni server side. Sama kalau static site generation itu kan memang cepat, bisa di-service CDN, cuma cons-nya adalah scale, nggak bisa, sulit scale ya. Bayangkan aja kalau kayak publishing site, news site New York Times yang punya jutaan artikel, ya masa sekali nge-render itu nge-generate 1 juta. Nge-build-nya berapa hari? 1 juta artikel. Bayangin aja kalau menunya dirubah, masa nge-render 1 juta gitu ya. Iya, Kan betul. Jadi nggak bisa. Scaling dari sisi generation-nya kan, bukan dari sisi kalau misalkan kayak S3 atau storage yang lain kan itu automatic scaling kan, storage aman, tapi kan harus di-build. Harus di-build biar nge-generate si file-file HTML tadi, file dan aset-asetnya. Banyak dan berat ya. Oke. Nah, jadi mungkin karena topiknya lumayan panjang, kita recap dulu kali ya. Jadi awalnya muncul di awal itu adalah server side rendering dulu, ya. Walaupun dulu istilahnya nggak ada ya. Dulu bukan static dulu dong awalnya. Oh iya, awalnya static dulu. Bahkan static file. Ya, murni static file. Static dokumen file. Betul. Kemudian terus ke server side yang dinamis ya. Lalu kemudian scripting, baru ke dynamic scripting language tadi ya. Iya, kita coba buka ya, ngelihat ya contohnya ya di sini. Ini sih kalau SSR itu istilah yang dibuat setelah setelah fase-fase web server itu terkenal modern dulu kan. Ya, ini udah modern sih. Jadi ini server side, kemudian muncul client side. Client side juga tadi ada fase-fasenya, mulai dari yang sederhana sampai yang sudah modern seperti sekarang. Client side salah satunya adalah React misalkan. Jadi ketika kita buka, kalau misalkan yang client side, salah satu ciri khasnya adalah kita akan dapatkan sebuah halaman kosong. Karena semua di-generate di sisi klien. Seperti itu. Lalu kemudian kita ke static site generation, static rendering. Ini proses pre-render HTML pre-render. Ya, jadi HTML-nya HTML, CSS dan JavaScript-nya static, tapi ada proses generation-nya yang membuat dia setengah dinamis, semi dinamis ya. Gitu. Contohnya tadi misalkan kita punya artikel. Nah, artikel ini di-generate supaya menjadi HTML file-file static ya. Tidak melalui server dan tidak menggunakan database sama sekali gitu. Pro dan cons-nya teman-teman bisa baca sendiri. Tadi kita juga udah bahas cukup mendalam ya untuk masing-masing. Saya bisa kasih gambaran pros dan cons-nya biar mungkin. Kalau dokumen static site, kita mulai dari server side dulu deh, karena itu yang mungkin teman-teman sekarang tuh ngerti PHP atau yang dynamic itu. Apa sih bagusnya server side? Datanya bisa dinamis, jadi real time. Apapun yang kita lihat real time. Cuman kelemahannya adalah TTFB-nya tinggi, time to first byte-nya tinggi, karena harus ada proses request
server ngeproses, ngambil data dari database, case segala macam, baru balik. Jadi TTFB-nya tinggi. Kalau Dan client jangan lupa side, biaya. oh iya, dan SEO-nya bagus karena datanya update karena yang dikirimkan sudah HTML yang sudah tinggal di render. Jadi dari sisi bagusnya HTML-nya hanya tinggal perlu dirender oleh si browser. Jadi FCP dan LCP-nya secara site performance bisa lebih baik, ya. Kalau client side rendering itu yang dikirimkan server kan tidak perlu ngeproses apa-apa. Dia cuma kayak kirimkan ini HTML kosongan, ini Sama JavaScript-nya, ini datanya, kirim render aja nih gitu. Jadi TTFB-nya bagus. Cepat. Karena cepat. Jadi nggak perlu, bahkan bisa di case oleh si CDN dengan bagus karena sudah datanya sudah ada di CDN semua. Jadi cepat banget. Nah, tapi blocking time-nya bakal tinggi banget. Kelemahannya FCP dan LCP-nya site performance ya untuk user bisa ngelihat kontennya butuh waktu sampai JavaScript-nya selesai di-download. Betul. Ya kan? Downside-nya SEO secara SEO kurang bagus karena crawlerbot itu harus mendownload JavaScript yang besar dan ada crawlerbot itu punya budget untuk ngedownload itu. Kalau dia nggak kita keblok gara-gara itu, maka konten kita nggak bisa dibaca. Balik lagi ke static site. Static site itu TTFB-nya bagus karena HTML-nya sudah di case, udah jadi, udah siap tinggal dikirimkan. Udah jadi file. LCP-nya kalau misalnya JavaScript-nya nggak berat ya, asumsi nggak berat, LCP-nya bagus. Jadi secara SEO juga bagus, kontennya sudah jadi semua. Kelemahannya adalah kalau file-filenya atau publishing site yang besar akan makan waktu untuk nge-generate ulang. Build time-nya, build time-nya scalability-nya kurang bagus. Dan satu sisi datanya tidak real time karena bisa jadi harus di-generate lagi. Jadi nggak masuk akal untuk website atau web app yang banyak konten user generated kan, nggak mungkin tiap misalnya kayak Medium lah atau blogging site yang usernya banyak, setiap orang ngepost artikel baru generate ulang semua. Iya, nggak mungkin. Itu recap-nya. Oke. Jadi itu pro dan cons-nya. Kalau penggunaannya, kapan kita perlu menggunakan server side, kapan kita perlu website web seperti apa? Biasanya bagi teman-teman itu, terus yang bagus yang mana, Mbak dan Mas? Terus saya harus pakai yang mana? Server bullet. Padahal sebenarnya semua bisa diakalin dalam tanda kutip ya. Misalkan contohnya, wah, static site generator nih nggak bisa bikin, mungkin kurang bagus, bukan nggak bisa ya, kurang bagus untuk yang sifatnya dinamis. Nah sebenarnya bisa juga, misalkan nih, kita bisa bikin aplikasi e-commerce dengan SSG. Gimana caranya? Ya SSG-nya biasa, client terus side kemudian sisanya client side. Kontennya dari mana? Kontennya kita pakai yang headless. Misalkan headless e-commerce apa namanya? Berarti yang dikirimkan cuma yang di static, yang di-generate shell-nya doang. Iya, shell-nya doang, selebihnya di-generate di sisi klien dengan menggunakan JavaScript. Dia cek ke API, oh ini ada data baru, data item atau barang-barang yang mau di-render di halaman 1 yang mana, munculin gitu. Itu bisa. Tapi secara SEO belum tentu bagus karena balik lagi pre-render. Berarti server side, balik lagi bolak-balik kita kan. Iya. Bingung kan yang mana sebenarnya kan. Gampangnya gini, kalau kita terlalu banyak ya dicoba aja dulu. Maksudnya kita tetap pernah nyoba semua. Kita nyobain semua nih. Terus kita tahu plus minusnya. Gampangnya sih kalau kita terlalu banyak pakai workaround, ada satu titik di mana udah mending pakai server side aja. Satu titik trade off-nya nggak sebanding ya. Ya udah kalau use case kayak e-commerce atau dynamically user generated site, ada titik di mana kita lebih baik pakai server side rendering. Nah, itu kan tergantung use case spesifiknya buat siapa ya. Cuma kalau cuma pengen nyoba, explore, ya sah-sah aja semua cara dipakai. Kalau menurut saya tergantung aplikasinya mau dibikin apa. Kalau sifatnya banyak konten, janganlah pakai static site. Ya, jangan pakai static site. Mau nggak mau kan
atau misalnya banyak konten dan pengen kontennya diindeks oleh search engine, itu syaratnya ya. Jadi jangan pakai static site karena akan makan waktu untuk build time. Kalau misalnya situsnya kecil, blog pribadi yang nulisnya sekali sebulan, ya nggak perlu juga server side karena ada biaya kan untuk biaya server kan. Iya. Minimal beli hosting. Sedangkan kalau pakai static site yang itu minimal kita bisa nge-hostingnya di github.io, gratis kan? Iya, betul. Nah, cuma Nah, sekarang kalau penggunaannya kecil sedikit sih sebenarnya sekarang udah banyak free tier yang lumayan lah. ya Vercel Netlify Netlify itu aman. Netlify gratis Netlify, ya, iya. Vercel. Iya, Vercel ya. tapi Jadi ya kalau penggunaannya kecil, kalau misalnya udah mulai terkenal banyak pengunjungnya, ya ya, free tiernya ya. habis. Ya, maksudnya Kemarin itu tuh ya konsekuensi lah. yang bikin siapa yang bikin situs yang untuk menampilkan jumlah kasus COVID, Mas Kawal COVID. Madroid ya. Oh ya, heeh. Ya, kan awalnya Oh iya, bikin iya, heeh. ya itu kan sebenarnya hanya dia tampilkan itu hanya dengan static site, Iya, client side rendering. Jadi nggak perlu Transact karena Rendering. misalnya situsnya hanya dipakai untuk kebutuhan tertentu dan kita belum tentu contohnya buat nge-tracking sesuatu yang datanya nggak perlu SEO amat. Contohnya dashboard Iya. internal yang bisa kita bikin internal pakai client side dan datanya itu real time misalnya. Dinamis ya, real Dinamis time. pada real time dan interaktif bahasanya. Ya udah, pakai aja client side rendering, nggak perlu mikir-mikir yang sampai mewah-mewah pakai server side rendering atau static site generation. Iya, kalau Karena kita internal ya mau client side ya kan? aja, ngapain nggak ada Nah, SEO Atau kan. mungkin kontennya emang yang harus JavaScript generated, misalnya game atau apalah aplikasi yang canvas banget tuh, canvas heavy, banyak pakai teknologi canvas, WebGL, ya itu kan Iya. toh bakal client render juga, jadi nggak perlu Contoh, terlalu anggap aja menitikberatkan di rendering method. aplikasinya Figma, contoh ya. Hmm. Anggap aja, itu kan client side rendering kan itu? Iya. Ya, jadi ada pattern-nya. Jadi tapi kan Figma juga punya main site-nya kan. Nah, itu yang main site-nya Nah, itu yang pakai static aja, ya static aja SSG. main site-nya. SSG. Ya. Marketing site static aja biar SSG. cepet dan hemat. Blognya pakai server side, pakai aja WordPress, beres kan? Jadi tergantung situasi. Jadi satu domain pun Bisa banyak. mungkin halaman utamanya static site, blognya server side, aplikasinya sendiri client side. Itu kegunaannya. Wah, Jelas seru ya. sekali ya. Ada lagi yang seru nih, ISR kita belum bahas nih, si incremental static rendering. Incremental static rendering. Nah, ini kelihatannya dipopulerkan sama Next.js ya kalau nggak salah. Ini ya, ISG ini, bukan? ISG, iya. ISG ya. Jadi, ini terobosan yang lumayan baru sebetulnya. Kalau tadi kan SSG di-build sekali, habis itu ya udah, kalau misalnya ada konten baru, nge-build ulang semuanya. Kalau misalnya satu website punya 300 artikel atau 300 konten, harus build ulang semua semua 300 halaman itu. Nah, ISG ini memungkinkan bahwa nge-build ulang cuma halaman yang berubah aja. Nah, cuma ini relatif baru sih. Relatif baru ya. Namun ada kelemahannya di sini kalau yang berubah itu elemen yang ada di seluruh page tetap di harus seluruh page ya, mau nggak mau render ulang. Contoh menu, logo, navigation gitu-gitu ya. Iya, navigation. Ya, tetap cuma ini membantu aja sih alternatif buat enrich ya, misalnya kita belum selevel media kayak New York Times atau Guardian. Maksudnya kita belum sebesar itu. Cuma emang pengen nggak nge-build. Misalnya tetap personal site sebetulnya cuma blog pribadi aja. Cuma ya misalnya kita mulai produktif lah. Tadinya nge-post sebulan sekali. Sekarang jadi sebulan 3-4 kali. Terus kita mulai males kalau harus nungguin nge-build semua. Kalau yang berubah emang cuma
satu bagian, satu post. Satu Misalnya yang kalau kita cuma nambah satu post kan, yang perlu dirender adalah misalnya halaman indeksnya sama halaman postnya itu sendiri ya. Asumsi kita nggak banyak widget atau sidebar atau apalah, kita cuma punya website sederhana. Ini kan bagus buat DX sih, buat developer experience-nya ya. Kita bisa lebih produktif bikin post baru tanpa males, nge-build-nya lama. Itu lumayan. Terus kalau untuk server side rendering juga ini kita bisa ngakalin biaya atau beban dari server side rendering sebenarnya diakalin dengan cache. Kita manfaatin cache sebisa mungkin. Jadi yang di-serve adalah cache. Jadi lebih cepat juga. Oh, ini yang benar-benar dimanfaatkan oleh Remix ya, kalau nggak salah ya. Iya. Dia menggunakan Remix dan Next.js sih. Dan Next.js, oke. Mereka punya kayak sintaks yang memudahkan caching. Oke. Gimana dengan framework baru seperti Astro? Astro dia pakai arsitekturnya Island ya, Island architecture ya. Udah pernah kita bahas kan ini? Sudah pernah kita bahas. Mungkin TLDR-nya bisa dijelaskan sedikit aja. Nah, si Astro, Island ya. Island itu ya memandang seluruh DOM itu kayak apa ya, secara geografis lah. Jadi dibagi jadi modul-modul kayak di layar itu. Nah kan nggak semua perlu dinamik dan terus-menerus berubah. Jadi ini dianggap semua di awal statis. Bagian-bagian yang perlu dinamis. Di-hydrate atau di DOM-nya diubah atau ditimpa dengan JavaScript saat butuh. Jadi saat butuh itu apa? Bisa waktu pertama kali di loading, misalnya waktu suatu blog post pertama kali muncul, kita pengen tahu jumlah like-nya kan harus nampilin di like berapa orang, yaitu begitu loading bisa langsung panggil. Atau bisa juga nggak usah dulu, misalnya komen kan paling bawah, kan belum masuk viewport tuh, belum tentu user scroll sampai bawah. Jangan bikin boros total blocking time ya itu. Biar main thread JavaScript browser bisa ngerjain hal lain, ya udah biarin dulu, nggak usah melakukan apa-apa. Kalau user mulai scroll ke bawah ke arah komen, baru JavaScript-nya muncul dan beraksi dan nge-fetching ngambil data komen, terus nge-replace DOM-nya di browser dengan isi komentar. Pasti saya bisa scroll sedikit, jadi dia kayak hybrid, scroll lagi ke bawah sedikit. Jadi si framework ini akan menentukan mana yang harus di server, yang bagian yang tadi. Naik atas sedikit. Stop. Nah, jadi si framework itu bisa menentukan yang mana yang perlu di-render di server, yang mana perlu di-render di client. Jadi contohnya, untuk page layout-nya di-render server-side rendering, blog title-nya server-side rendering, blog kontennya itu sudah static site, dia sudah static, dia sudah case secara static, dan untuk beberapa tempat dia sudah di server render, cuma belum di hydrate. Mungkin dia perlu interactivity, dan hanya di hydrate saat itu muncul di viewport. Oke, berarti ini sederhananya gabungan antara server side rendering dengan static side generation, benar nggak? Dan ada client side client side rendering juga. Ya, pokoknya gabungan semua yang tadi kita ceritakan gitu ya. Iya, betul. Menarik sekali. Ini ada contoh framework-nya, ada Marco, Astro, ada Elefanti yang bisa dikomunikasikan. Yang dulu si kreator Angular bikin lagi apa tuh? Quick. Dia Island juga kan ya? Kalau nggak salah iya. Atau bukan? Iya. Quick Island. Tulisannya gimana? Quick gini. Quick. KWIK. Quick. Builder.io kalau nggak salah kan? Nah ini dia benar. Iya, kalau nggak salah ya. Kreatornya Angular bukan sih? Angular betul. Misko Hebri. Dia ini kok Island architecture betul. Island ya? Iya. Dia ada tulis di sini ya. Dia kan yang diutamakan yang ini kan, resumable ini kan. Iya. Codingannya. Jadi makin lama makin banyak kombinasinya ya. Iya, jadi ada dari semua pendekatan itu kayak base of
both worlds lah, kayak dicomot mana yang bermanfaat, mana yang banyak dibutuhin, di-mix semua. Betul. Oke, nah terakhir sebelum kita tutup ya, yang tadi udah ada server side, ada yang lain-lain, teman-teman bisa ke patterns.dev untuk melihat metode-metode contoh-contohnya sama teknik rendering, detailnya. sama detailnya ada yang bahas macam-macam juga. Nah ini ada sesuatu yang menarik di beberapa bulan belakangan. Jadi kan tadi di awal kalau server side rendering itu ngirimin semua static site-nya yang di-generate di server ke klien Semua kan, HTML-nya. CSS, ya kontennya, semua kontennya kan. Kemudian berubah di client side itu yang dikirimkan adalah datanya. Tapi dalam dengan mengirimkannya dengan request dan response kan. Nah, ini muncul tren lagi yang dikirimkan itu HTML-nya, HTML, CSS dan JavaScript-nya, tapi dikirimkan tidak melalui request response yang biasa, tapi melalui WebSocket. Melalui telepati. WebSocket. Ya, ini ada contohnya di sini, namanya Unpoly. Jadi kayak streaming dong. Iya, kayak streaming. Iya, kelebihannya berarti speed dan kayak observability juga ya, berarti itu secara nggak langsung kan? Dia sebenarnya di-render di server, tapi dikiriminnya pakai WebSocket jadi agak lebih cepat dibandingkan server-side rendering. Ini ada beberapa contoh, ada Unpoly yang sifatnya lebih unopinionated, atau Hotwire. Hotwire ini ngumpulnya bareng si Ruby on Rails yang dibikin oleh Basecamp kan. Hotwire. Ada satu lagi, nah ini dia beradanya di mana? Dia beradanya di antara server side rendering dengan SPA. Jadi dia ada di tengah-tengah sini. Jadi secara halaman itu tetap di server yang harusnya cukup cepat, kemudian tapi secara interaktivitasnya bisa menyaingi single page application. Menarik. Iya, it's an HTML over the wire and no JSON API. Ini baru ya. Jadi ada tadi Hotwire. Kalau nggak salah Laravel juga ada, namanya apa ya? Livewire kalau nggak salah. Ada nggak di sini? Kenapa mirip-mirip namanya? Iya, Livewire itu developer ya. Kayak aplikasi apa zaman dulu Livewire. Nah ini Hotwire. Kalau teman-teman tertarik, ini implementasinya di mana? Kalau nggak salah hey.com itu email kliennya si Basecamp itu menggunakan Hotwire. Iya. Dia menggunakan framework-nya namanya Stimulus, framework JavaScript-nya. Kemudian ada Django juga ada, Sockpuppet. Kemudian untuk Phoenix Elixir ada namanya LiveView. Lalu itu semua pakai WebSocket. Nice. Pakai WebSocket. Jadi ngiriminnya bukan pakai HTML, bukan HTTP. Kenapa? Itu Laravel Livewire tuh. Livewire, betul. Itu Livewire. Yes, ada juga. Dan Unpoly yang ini yang sifatnya unopinionated ya. Jadi framework agnostik. Bisa dipakai di mana aja. HTMX juga ada. HTMX tuh kayaknya sering muncul tuh. Sering disebut musim belakang. Sering disebut ya HTMX ya. Nah, itu trennya ke arah sana. Kita nggak tahu ya yang mana yang lebih populer nantinya, tapi ini alternatif aja karena kalau di server renderingnya pasti cepat. Tapi proses kirim ke HTTP-nya lambat. Kurang bisa interaktif. Kalau misalkan kayak diklik kayak gini ya, retweet atau like gitu kan nggak bisa kan kalau di server kan, harus refresh kan gitu. Nah, ini di tengah-tengahnya. Jadi dia tetap bisa update tapi ngakalin pakai WebSocket. Terus meringankan kerja JavaScript engine di browser karena nggak harus parsing apa-apa ya. Dikirim udah jadi HTML. Ya, jadi yang kerja beratnya tetap makin server. Banyak ide aneh-aneh orang yang bikin kenapa WebSocket? Ya, kenapa WebSocket? Kenapa nggak HTTP? HTTP kan dia request response kan, harus ada proses refresh-nya gitu kan. Kalau WebSocket dia kan kebuka terus koneksinya kan. Iya. Jadi ketika ada update ya udah dia bisa komunikasi lagi gitu. Kalau HTTP kan dia begitu request, respons udah nyampe, udah dia putus kan koneksinya kan. Kalau kita mau request yang baru kita harus connect lagi. Dari awal lagi. Jadi ini adanya di tengah-tengah gitu. Jadi ya sebagai alternatif juga selain pattern-pattern yang kita pelajari tadi, mungkin
di sini lebih ke streaming server side kali ya? Masuknya ya? Iya, Bener nggak sih? namun Streaming mungkin. Ada kekurangannya? ada kekurangannya sih dengan WebSocket, artinya, servernya harus kuat karena, Betul. WebSocket itu harus keep alive. Iya, dia buka terus ininya, jaringannya, Iya, koneksinya ya? koneksinya dan kalau nggak bisa pakai CDN ya, rata-rata CDN Ya, itu nggak bisa sih contohnya kalau betul. CloudFront itu nggak Iya. bisa keep alive, Mhm. jadi harus connect langsung ke load balancer. Nah, jadi load balancer-nya teman-teman harus kuat. Iya. Karena Orang gini, infranya intinya orang infranya kudu jago ya. Kalau iya, nggak bisa nggak sengaja nge-DDoS itu sendiri. apa Maksudnya istilahnya kayak, rawan eee, kan overload gitu. kan connect-nya kan tetap lewat load balancer. Nah, load balancer-nya Iya. itu harus kayak punya bandwidth yang besar, karena harus bisa simultaneous user kan depends ya, tergantung Iya, berapa benar, banyak. benar. Jadi kalau WebSocket semua yang dibuka ya harus kuat, Iya 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 iya, tapi benar. ya memang cepet sih. Iya. Dari sisi klien juga lebih ringan kan, karena yang, bertugas melakukan rendering itu adalah pekerjaan yang paling berat, itu di sisi server kan. Jadi klien tidak Ya. terlalu diberatkan untuk, renderingnya. Ya, gitu. Oke. Kita sudah 1 jam lebih. Ada lagi Wow, yang mau didiskusikan? Enggak, udah. Tidak ada? Sudah cukup? Oke, cukup. kalau gitu, untuk episode kita malam hari ini, yang tadinya kita bingung mau ngomong apa, ternyata panjang juga ya. Ternyata tetap Panjang juga. sejam juga. Tetap ya, tetap sejam juga ya, emang luar biasa ya, obrolan kita sampai, ke mana-mana. Ya, jadi, itu dia, pembahasan tentang berbagai metode untuk melakukan rendering, mulai dari, static, server, klien, dan kombinasi-kombinasi yang lainnya gitu. Dan ada banyak lagi, ke depannya juga pasti akan berkembang terus. Jadi, untuk itu sekian dulu aja untuk episode kita, episode ke-19 tentang, metode rendering. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau, mau diskusi topik tertentu, bisa ke bit.ly/ngobrolinweb gitu ya. Terima kasih buat atensinya, kita ketemu lagi di episode Minggu depan. berikutnya, minggu depan. Selamat malam, dadah.